semuanya, kembali lagi di vlog gua. Dan kalian bisa lihat sendiri sekarang di depan gue ada Ducati Monster versi 2022. Tampilannya seperti ini, gila keren banget. Nah, di sini gua mau kasih beberapa informasi lah tentang motor ini. Jadi ini first impression dari si motor ini kayak gimana. Yang jelas motor ini tuh dari segi tampilan ya, Monster 2022 ini dia beda banget, all new, karena dia benar-benar ngerombak total secara desain, terus juga mesin, lalu juga dari segi teknologinya juga di situ ada yang pembaruannya. Pokoknya benar-benar all new lah ya. Terus yang paling ketara banget kalau misalnya kalian tahu kan Ducati Monster itu biasa dengan ada desain tralisnya gitu kan. Nah kali ini dia nggak ada tralisnya, karena nggak tahu juga ya kenapa Ducati menghilangkan si tralisnya itu. Ketika para pencinta Monster itu pas ngeliat pertama kali desainnya, termasuk gue juga gitu kan ngeliat Monster itu, wah kok jadi begini gitu kan, desainnya nggak ada tralisnya. Tapi sebenarnya sih kalau dari desain selera ya, subjektif. Menurut gua walaupun memang dia tidak ada tralisnya, tapi kesan garangnya itu masih dapat guys. Jadi nggak yang jadi lebih kurus, jadi lebih jelek atau gimana, tetap memperlihatkan sisi Monster yang dimana dia itu benar-benar desain motor naked yang kesannya itu garang gitu. Monster kan dari namanya juga udah monster. Nah, cuman untuk yang edisi 2022 ini dia lebih simple, lebih singset, lebih modern, dan yang pastinya lebih futuristik. Kenapa? Karena dari segi lampunya aja dia itu modelnya udah yang full DRL ngelinker gitu, dan itu gue suka banget, modelnya lebih modern look. Terus untuk area lampu stop lamp juga dia berubah total, jadi dia lebih canggih, lebih keren. And then dari segi stang bar ini dia mirip-mirip lah kayak versi Monster sebelumnya yang versi 821. Kalau kita ngomongin dari soal teknologi dari motor ini pun juga dia sudah yang sangat canggih. Kenapa gue bilang canggih? Karena selain TFT color screen yang memang dia sudah modern banget kelihatannya, tetapi di sini ada fitur yang namanya quick shifter sama auto blipper yang sudah menjadi fitur standar dari Monster 2022. Terus kayak fitur ABS, terus kayak riding mode, terus ada traction control, itu udah menjadi fitur fitur standar dari motor inilah gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin teknologi, pokoknya udahlah ya, Ducati untuk tahun 2022 ini dia benar-benar all out banget soal teknologi. Jadi nggak ada semua motor Ducati yang nggak pakai teknologi. Jadi hampir semua lininya itu motornya udah canggih-canggih banget. Dan pasti kenyataannya ketika kita pakai motor ini di jalan raya, terutama di Indonesia, kita nggak akan pakai tuh si teknologi itu. Jadi ya pasti cuma gas, rem, dan ada fitur quick shift ya. Mungkin quick shift yang lebih benar-benar berasa banget sama kita ketika kita lagi naik motor ini gitu. Kalau misal kalian teman-teman lihat juga, motor ini juga sudah ada beberapa modifikasi yang tertempel, seperti kayak knalpot dia sudah diganti pakai punya Avionics, dia merek lokal, dia custom gitu. Lalu juga di sini grip udah pakai yang model dari Domino, dia gripnya lebih nempel, lebih greget. Dan spionnya juga dia model Rizoma. Oh ya, terakhir ini ada light tech full capnya dia juga sudah diganti. Kelupaan nih, ternyata motornya udah ganti tail tidy juga guys. Terus ada satu hal detail yang kenapa gua suka sama si Monster ini, yaitu dari si ini nih, lampu sennya bener-bener dia modelnya di samping body begini, bukan yang nonjol kayak lampu sen pada umumnya moge, tetapi dia benar-benar include dengan bodinya. Dan ini pertama kali disematkan di motor Ducati, terutama Ducati Monster, yang gue lihat tuh benar-benar slick banget. Makanya gue bilang motor Ducati yang versi Monster ini 2022 dia lebih slick, kayak lebih singset gitu. Soalnya kalau misalnya Monster yang sebelumnya tuh benar-benar kesannya tuh buffy, berotot, garang banget. Nah sedangkan kalau ini tuh yang versi idealnya kali ya, dari segi dimensi dia ideal banget. Lalu untuk suspensi depan, dia suspensi depannya udah upside down, tetapi belum fully adjustable, jadi kayak settingan default, yang dimana rasanya itu ketika gua test ride, nah untuk video test ride-nya nanti akan terpisah, nanti setelah dari video ini ya. Nah rasanya itu menurut gua stabil lah, cukup stabil, enak lah di perkotaan lah.
Terus untuk suspensi belakangnya sendiri, dia itu cuma bisa setting reboundnya doang gitu. Dan warnanya kuning, ini bukan Öhlins ya. Si suspensinya depan belakang bukan Öhlins, melainkan ini suspensinya kayaknya sih dari OEM Ducatinya sih gitu. Oh ya, kuncinya juga modelnya kayak gini guys, kuncinya. Jadi terbilang yang sangat simple, nggak ada fitur gimmick remote atau apa, jadi masih simple banget. Di Indonesia sendiri motor ini juga sudah dijual oleh Ducati ATPM Indonesia. Harganya sendiri, sebentar gua cek dulu. Harganya itu tadi udah gua cek, itu di kisaran 390 jutaan, tapi itu off the road. Menurut gua dengan fitur yang dia punya, terus dengan harga 390 jutaan, ini menurut gua untuk motor kelas Ducati worth it man, asli loh. Ya mungkin bagi teman-teman yang memang pecinta Ducati, ada duitnya pengen kebeli Monster dengan harga segitu, beli baru dari ATPM, cocok sih. Cocok, 390 juta, gila. Ya paling itu aja sih yang bisa gue sampein terhadap motor Monster ini secara desain. Dan mungkin terakhir gue coba naikin kali ya, gue coba naikin. Nih, gue coba naikin tuh. Ini seat height-nya cuma 820 mm, tetapi gue napak sempurna. Bener-bener napak sempurna banget. Dan dia suspensi belakangnya cenderung soft sih. Cenderung soft. Terus, ya oke loh. Secara ergonomi, layaknya stang fatbar, dia lebar. Dan bener-bener cocok banget bagi kita yang tubuhnya pas-pasan. Asik loh, motornya ini asik banget. Oh iya, sama terakhir ini informasi tangkinya, dia ini kombinasi desain plastik, tapi di ininya dia steel. Dan di sini ada tulisan minimal menggunakan ron bensin yang 95. Berarti kalau 95 itu sel ini kali ya, V-Power ya. Sel V-Power dia bisa nih. Minimal segitu. Tapi kalau misalnya buat touring, harusnya sih yang ron-ron 92 kayak Pertamax atau sel super masih oke ya harusnya. Nah, kayak gitu, ini tangki bensinnya kurang lebih 15 literan. Rendah sih, karena kayaknya tuh sekarang untuk motor naked Eropa, baik itu dari Ducati, terus dari KTM, BMW, hampir semuanya itu si kapasitas tangki bensinnya kurang lebih 15 literan. Itu kurang lebih sama kayak motor 250 cc gitu. Sedangkan kan mereka cc-nya lebih besar gitu kan. Jadi kenapa tangki bensinnya kecil? Itu aja sih yang kadang gua gemes. Oh, segi engine. Ini engine-nya tuh 937 cc. Horsepower-nya 111 horsepower dan torsinya itu mampu mengeluarkan sampai 95,5 Nm. Berat full basa termasuk bensin oli itu 188 kg. Itu mirip-mirip kayak motor gua yang Panigale 899. Weight-nya sebenarnya untuk motor middleweight itu dia ringan sih sebenarnya. Tapi dengan kapasitas mesin dan output power yang dia hasilin untuk kelas menengah ke atas, ini sih harusnya udah cukup narik ya. Itu udah cukup banget lah buat di perkotaan. Kalau buat touring mungkin ini akan seru banget karena kabarnya motor ini punya handling yang ketika bisa dipakai nikung itu enak banget. Makanya nanti akan gue coba test ride di video berikutnya. Nah, kan kita dari tadi udah ngobrolin soal spek dari motor ini kan. Belum afdal kalau misalnya kita dengerin dulu suaranya dari si motor Monster 2002 ini. Mari kita coba dengarkan. Ini knalpotnya udah diganti ya. Jadi pasti suaranya lebih gacor sih. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada khas suara dari L-Twin Monster yang sebelumnya sih. Maksudnya khas suara motor Ducati. Tapi lebih kasar karena dia knalpotnya kayak gini. Cukup berisik banget. Suaranya tuh mungkin karena knalpotnya kali ya. Mungkin suaranya rada kasar, tapi untuk karakter si Ducatinya masih ada keluar gitu. Cuma kalau dipakai jalan kita belum tahu, makanya nanti kita test ride. Dan ya sekali lagi gue juga pengen berterima kasih sama Biker Second Sport. Terima kasih pada Biker Second Sport udah mewujudkan wishlist saya nyobain motor ini. Dan motor ini dijual guys, by the way. Ya pokoknya kalian datang aja langsung di sini. So di Jatiwaringin. Ntar lokasinya kalian Google sendiri aja. Udah ada kok di Google Maps. Kayaknya sekian aja kali ya untuk video first impression dari Ducati Monster 2022 ini.
Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan as always, kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, oke? Bye-bye. Peace!